Pak Jonan, kita beralih ke transportasi darat. Ini kan banyak sekali penggunanya dan banyak sekali sengkarut yang terjadi di sini, termasuk soal kereta api. Tapi kereta api sudah bagus, banyak sekali yang mengapresiasi itu. Tapi soal angkutan umum, bus dan seterusnya itu masih menjadi soal. Kalau Anda lihat tentang ini seperti apa sekarang? Begini. Transportasi darat itu sesuai Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pak. Kita perbaikannya ini memerlukan partisipasi dari semua pihak, terutama pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten. Stakeholdersnya sangat banyak. Bukannya stakeholders, Pak. Kalau zaman dulu pengaturannya itu semua di satu tangan, yaitu di Departemen Perhubungan. Betul. Ya, sampai ada Kanwil Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di provinsi, ingat nggak Pak ya? Betul. Nah, sampai ke daerah sekarang. Sekarang ini kewenangan pengaturan transportasi di dalam sebuah kota atau kabupaten itu diatur oleh bupati atau wali kota. Kalau di dalam sebuah provinsi diatur oleh gubernur. Nah, pemerintah pusat hanya mengatur yang antar kota, antar provinsi, Pak. Ya, misalnya bis antar kota, antar provinsi, itu kami. Betul. Tapi kalau bis di dalam provinsi, antar kota dalam provinsi, nah itu gubernur. Makanya kalau di DKI kita bentuk badan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Orang berharap pada lembaga ini. Betul. Begitu dibentuk, banyak yang mengatakan mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan. Tapi ada juga yang pesimis, Pak Jonan. Begini, kalau Bapak tanya saya, karena ini badan baru ini dibentuk oleh Pak Presiden di bawah saya, ya saya bilang sudah gini aja, nggak usah optimis, nggak usah pesimis, kita kerjakan apa yang bisa. Gitu nggak usah pesimis, nggak usah optimis, tapi kita kerjakan apa kita kerjakan. Sama juga waktu saya membenahi kereta api, semua pesimis. Pendahulu saya pesimis. Mungkin Menteri Perhubungan pada waktu itu awalnya Pak Yusman juga pesimis. Ini bisa nggak ya ini dibenahi ya? Tapi kita coba lah. Tapi Anda memang ikon untuk memperbaiki kereta api. Saya kira banyak sekali yang mengakui. Ya Pak, terima kasih Pak. Betul. Tugasnya satu itu membuat suatu standar yang mengikuti zaman, Pak. Ya, sesuai dengan undang-undang. Nah, kita coba aja kita misalnya berpengatur suhu ruangan ya. Kalau tidak boleh merubah dimensi, pintunya kalau jalan harus ditutup ya. Kalau pengatur suhu ruangan pasti kacanya tidak dibuka, pintu tidak dibuka, Pak. Ya, gitu. Lalu bikin kita bikin standar halte yang baik dan sebagainya. Satu yang penting begini. Transportasi itu mau darat, laut, udara, mau kereta api, satu Pak. Ini tidak boleh kalau dibentuk jadi badan usaha, tetap spiritnya itu harus operational excellence. Tetap spiritnya adalah operational excellence. Tidak boleh yang namanya corporate excellence. Nggak ada corporate excellence itu transportasi publik. Kalau operational becoming excellence, itu corporate ya pasti jadi excellence. Tapi jangan dibalik. Karena kalau dibalik orang kita ini punya kecenderungan tidak mau ngurusin di lapangan. Itu betul. Menurut saya begitu. Iya. Ya itu yang harus diurusin dulu. Kalau Bapak tanya tadi di awal, wah ini sudah jaket marut gimana? Ya kita tertibkan. Menertibkan itu sering membuat Anda tidak populer. Satu. Kedua, menertibkan itu sering Anda bertabrakan satu sama lain, terutama Pemda dan seterusnya. Yeah. Begitu bukan? Iya. Tapi tetap jalan aja. Ya nggak apa-apa, ya memang harus begitu. Tapi gimana? Termasuk soal kereta cepat kan? Yang Bandung gimana? Sudah selesai? Belum Pak, saya kira kalau kereta cepat ini kan gini ya. Ini adalah inisiatif swasta. Betul. Ya, jadi tidak dibiayai oleh negara. Jadi saya anggap BUMN juga badan usaha swasta sama aja, hanya pemegang sahamnya aja kan. Kebetulan negara. Betul. Tapi itu sifatnya badan usaha. Nah, kalau harapan saya kereta ini bisa jadi. Kenapa? Saya terima kasih. Ada harapan. Ada modal lain, ya, ada jenis modal lain. Jakarta Bandung jalan tidak menggunakan uang negara. Silahkan aja jalan. Kalau menurut saya. Kalau Bapak tanya sampai mana, begini.
Ini kami baru memberikan izin pembangunan. Kalau izin lain sudah ya, Betul. kecuali lingkungan hidup silahkan di LH. Itu baru memberikan izin pembangunan 5 kilo. 5 kilometer, betul. Dari 142,3. Kenapa? Satu, ini lagi pembahasan desain engineering, detail engineering desain ya, studi topografinya ya, hidrologi dan sebagainya. Ada satu juga, izin pembangunan itu bisa diterbitkan apabila tanah sudah dikuasai. Kalau Anda mengeluarkan izin tanah belum dikuasai, apa yang akan terjadi? Dan kalau dibangun, misalnya Bapak punya tanah, saya menerbitkan izin ke kereta cepat di atas tanah Bapak, Bapak tidak merasa bahwa Bapak kerjasama atau menjual atau apa bentuknya menguasakan kepada PT Kereta Cepat itu untuk membangun itu, lalu dibangun kereta cepat, Bapak lalu lapor polisi bahwa ini ada upaya apa? Penyerobotan. Penyerobotan. Nah nanti saya turut serta menjadi tersangka. Karena Anda gitu. memberikan izin. Iya. Saya dengar berita terakhir bahwa Jepang itu meminati untuk merenovasi rel ke Surabaya Utara. Dan orang sebetulnya berharap supaya lebih cepatlah kita dari lewat jalur utara dengan kereta api sampai ke Surabaya dengan lebih cepat. Masa depannya rencana seperti ini gimana? Gini, kalau dengan Jepang itu juga dengan pihak Cina itu baru pembicaraan awal. Sebenarnya ini perlu dibiayai luar negeri enggak? Jawaban saya ringkas. Kalau kita punya uang kita bisa sendiri kok. Pasti bisa saya. Untuk misalnya nggak usah sampai kereta cepat lah Pak, sampai 150 km per jam. 150 km per jam pun sebetulnya sudah membantu. Oh sudah bagus Pak. Itu Jakarta, Surabaya kalau lewat utara ya, misalnya Gambir ke Pasar Turi itu berhentinya hanya Cirebon, Semarang, Bojonegoro, ya lalu masuk Pasar Turi Surabaya. Kalau itu bisa, mungkin 5,5 jam. 5,5 jam. Ya. Nggak beda banyak dengan total perjalanan kalau kita nggak bisa terbang dari tengah kota Jakarta sampai tengah kota Surabaya. Betul. Saya yakin itu juga 4 jam. Oke Pak Jodar, kita rehat lagi. Terima kasih. Pemirsa kami akan kembali. Kalau saya misalnya pemilik Bluebird, saya bukan pemilik Bluebird sih Pak, bukan pemilik apa taksi lain apa nggak tahu saya namanya itu, ya saya bukan pemilik. Kalau saya, ya saya bikin sistem aplikasi sendiri yang sama dong.